Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faridji Agustiar. Nomor induk mahasiswa 11980305153 dari kelas Sosiologi D semester 3. Di sini saya akan sedikit berargumen tentang Pancasila sebagai ideologi negara di Indonesia. Tapi sebelum lebih jauh membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara, saya akan sedikit menjelaskan tentang ideologi itu sendiri. Ideologi itu adalah ideologi secara etimologis berasal dari dua suku kata, yaitu idea dan logos. Idea yang berarti sebuah konsep, gagasan, tujuan, cita-cita, sedangkan logos adalah ilmu. Jadi ideologi itu adalah ajaran sebuah konsep atau gagasan atau tujuan atau cita-cita dari sebuah bangsa yang harus diwujudkan dan diimplementasikan dalam kehidupan bernegaranya. Menurut para ahli, yaitu William James, ideologi itu adalah sebuah pemikiran manusia yang bersifat totalitas dalam caranya memandang kehidupan di negara tersebut. Jadi menurut William James ini, ideologi itu adalah sebuah pemikiran manusia bagaimana dia memandang kehidupannya di suatu negara. Selanjutnya Pancasila sebagai ideologi negara di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara bermakna berarti bahwa Pancasila itu adalah keseluruhan pandangan, tujuan, cita-cita, dan nilai-nilai bangsa Indonesia yang harus diwujudkan dan diimplementasikan oleh setiap masyarakat dalam kehidupannya, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Pancasila itu adalah ideologi yang mencakup keseluruhan lapisan masyarakat di Indonesia, baik itu lapisan atas maupun lapisan bawah, dan tidak berfokus pada golongan-golongan tertentu. Pancasila sendiri adalah ideologi yang mencerminkan identitas jati diri bangsa Indonesia. Pancasila harus diwujudkan dan diimplementasikan dalam setiap kehidupan masyarakat di Indonesia, karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu adalah nilai-nilai yang mencerminkan Indonesia, mencerminkan persatuan Indonesia, mencerminkan keberagaman Indonesia. Yang kita tahu sendiri, Indonesia adalah negara yang beragam dan harus disatukan dalam suatu ideologi yang kita kenal sekarang adalah ideologi Pancasila. Sesuai dalam ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 pasal 1 yang berbunyi, Pancasila sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Sudah sangat jelas dalam Kitab MPR nomor 18 ini bahwa Pancasila itu harus dilaksanakan, harus diwujudkan, dan harus diimplementasikan secara konsisten oleh setiap masyarakat Indonesia dalam kehidupannya di negara Indonesia ini. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila itu berfungsi satu sebagai alat pemersatu atau sarana pemersatu bangsa dan juga pemelihara persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila itu berfungsi sebagai motivasi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Yang ketiga, Pancasila itu sebagai identitas bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Dan yang keempat, Pancasila itu berfungsi sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat Indonesia dalam kehidupannya berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dalam pengaplikasiannya, Pancasila itu pasti memiliki suatu tantangan yang akan dihadapi oleh Pancasila sebagai ideologi. Salah satu tantangan dari internal yaitu adanya kebijakan rezim yang berubah-ubah. Kita tahu setiap rezim yang berkuasa pasti memiliki pandangannya sendiri dalam menyikapi Pancasila sebagai ideologi negara. Dan salah satu tantangan dari eksternalnya itu adalah berkembangnya era globalisasi. Era globalisasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pancasila sebagai ideologi negara. Karena kita tahu sendiri era globalisasi itu mengakibatkan mudahnya kebudayaan luar, kebudayaan asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Kasus sosial dan teori yang relevan. Salah satu fungsi dari Pancasila sebagai ideologi itu adalah berfungsi sebagai sarana pemersatu bangsa dan juga pemelihara
persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Namun dalam pengaplikasiannya, fungsi tersebut masih jauh dan belum terrealisasi dengan sebenarnya. Karena kita tahu sendiri masih banyak terjadinya perpecahan, konflik-konflik di daerah, pertikaian, ataupun perpecahan di mana-mana, baik itu di daerah maupun di kota-kota besar di Indonesia. Dalam studi kasus sosial yang saya ambil, yang baru-baru ini terjadi dalam masyarakat Indonesia, yaitu adanya kebijakan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh pemerintah kita menjadi suatu undang-undang di negara ini. Akibat dari pengesahan tersebut terjadinya penolakan besar-besaran, aksi demonstrasi atau unjuk rasa yang dilaksanakan oleh masyarakat, khususnya kaum buruh yang di sini dianggap menjadi korban dari pengesahan UU Cipta Kerja tersebut. Bahkan aksi demonstrasi ini berunjuk menghasilkan atau menciptakan sebuah konflik sosial yang terjadi antara masyarakat bawah, kaum buruh, dengan para penguasa dan pihak-pihak berwenang. Hal ini sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh Karl Marx dalam teori konflik sosialnya, di mana Karl Marx menjelaskan bahwa konflik sosial yang terjadi menurutnya adalah karena konflik kelas antara kelas borjuis atau pemilik modal dengan kelas proletar, yaitu kaum buruh, di mana para kaum buruh di masa itu menuntut kepada para kaum borjuis untuk menuntut hak-haknya kepada kaum borjuis, karena menurut mereka kaum borjuis telah sewenang-wenangnya memperlakukan kaum buruh dengan contohnya dengan ditambahkannya jam kerja, tetapi malah dikurangkannya upah bagi mereka. Hal itu sangat terjadi atau sangat mirip dengan apa yang terjadi di Indonesia, di mana para kaum buruh, yaitu kaum proletar, menuntut hak-haknya kepada kaum borjuis, di mana di sini adalah para pengusaha, para investor, dan pemerintah ya yang sebagai penyelenggara kewenangan di negara Republik Indonesia ini. Kasus tersebut sudah sangat jauh dari kaidah-kaidah Pancasila dan dari fungsi ideologi Pancasila itu sendiri, di mana fungsi ideologi itu adalah sebagai alat pemersatu bangsa, tapi di sini malah terjadi perpecahan karena adanya suatu kebijakan yang dinilai kurang pro terhadap rakyat, di mana rakyat menganggap bahwa kebijakan tersebut hanya menguntungkan satu golongan saja, yaitu golongan borjuis atau di sini bisa disebut golongan-golongan investor, tetapi mereka melupakan golongan-golongan buruh, kaum buruh atau masyarakat menengah ke bawah, di mana dalam ketetapan MPR nomor 18 itu sudah dijelaskan bahwa Pancasila itu harus dilaksanakan dengan konsisten dalam kehidupan bernegara. Namun dalam pengaplikasiannya masih belum konsisten terhadap apa yang telah ditetapkan di ketetapan MPR itu, di mana perpecahan, di mana konflik itu masih terjadi di masyarakat Indonesia. Masih terjadinya ketidakadilan hukum yang ada di Indonesia, kesenjangan antara kelas atas dan kelas bawah itu masih sangat terjadi di negara Republik Indonesia ini. Dimana berarti Pancasila sebagai ideologi itu belum benar-benar diaplikasikan dengan baik dan diimplementasikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah terdapat dalam Pancasila itu sendiri. Saya berharap, kita semua berharap semoga Pancasila kedepannya dapat diaplikasikan, diimplementasikan dengan sebenar-benarnya yang sesuai dengan kaidah-kaidah Pancasila, agar cita-cita yang terkandung dalam Pancasila bisa terwujud dan Indonesia menjadi negara yang sejahtera dengan ideologinya sendiri, yaitu ideologi Pancasila. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.